Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bil aqiqah tusbahu anhu yamas sabi'ah wa yahluqu ra'suhu wa yusamma. Sadaqallahu azim. Mas Selamat Waluyo Sucipto, kami biasa manggil ke itu kalau dalam HMI Kandung. Sekeluarga besar yang kita hormati, Ananda Khairam beserta Atika, orang tua dari Maryam Arabella Zalina, yang berbahagia yang kita hormati Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Ketua RT yang saya hormati, membersamai kita ada Pak Yanuar dan Pak Saifullah, tokoh kita, guru kita, dan kita juga berharap petuah-petuah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir tidaknya kita di sini itu membuktikan kebenaran Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat kamu ditambah. Kita diundang, tapi kita tidak hadir, maka berkurang nikmat kita, kurang dalam silaturahim, dan jelas kurang dalam pekaro makan daging kambing. Tapi kita hadir di sini, yang punya hajat berterima kasih, dia senang, kita juga senang. Ketemu dengan sanak famili di sini, umur kita jadi panjang. Nanti di ujung ceramah disuruh makan, syukur ada lebihnya disuruh bungkus bawa balik. Khusus saya ada amplop. Itu kebenaran dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mungkin itu. Walain kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kamu ingkar azab, itu. Orang bercerita, aku baru itulah makan daging alang kelemah ida amis yang aku tidak datang tadi. Terazab dia, terazab dengan ketidakdatangan dia. Selanjutnya kita bersyukur. Akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan-kegiatan undangan akikah nih. Artinya kesadaran akan betapa pentingnya kita menunaikan syariat baginda Rasulullah ini luar biasa. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sore, kita tidak pacak panjang ceramahnya. Insyaallah sebelum Isya nanti acara kita selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, dicari-cari berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang akikah ini, tidak ada. Yang ada seperti dibacakan oleh Ustaz kita tadi, surat Luqman dari ayat 12. Kenapa Luqman? Ada yang bilang Luqman ini bukan nabi, tokoh masyarakat biasa, tapi kalau gantengnya maaf, jauh lebih ganteng saya. Luqman ini hitam, giginya besar-besar, rambutnya bergulung-gulung, giginya lebar-lebar, jarang-jarang. Tapi Masya Allah, dia mendidik anaknya sampai Allah pinjam namanya untuk nama salah satu surat Al-Quran. Karena dia tidak pernah manggil anaknya kecuali pakai ya bunayya, artinya wahai anakku sayang. Coba buka ayat itu, ya bunayya la tusyrik, ya bunayya, ya wahai anak sayang. Itu Luqman. Nah kita 3 kali manggil kalanya serawai, balik kudai wei pajogriti, balik kudai keluar pajogriti. Kalau dia dari utara, belek kila, belek mah.
Uai upan semak laut Maroko bele. Keluar. Jadi hilang rasa saya. Padahal dengan cara demikianlah sentuhan-sentuhan anak ini sehingga dia menjadi beradab. Gitu. Ini belum ceramah Pak, masih pembukaan. Di Jepang itu tidak ada pelajaran matematika kelas 1 sampai kelas 3 SD Pak. Dari mana Pak Ustaz tahu? Di mimpi Pak. Tidak ada pelajaran matematika. Yang diajarkan adalah adab. Maka orang Jepang tuh kalau antri tidak terturut gitu Pak. Kalau ada HP jatuh di jalan tuh, itu tidak akan diambil, tidak. Ditaruh baik di pinggir jalan. Sebab dia yakin yang punya HP akan menyusul di jalan lagi, nyari lagi. Ada duit, ditindinya duit itu pakai batu. Supaya orang yang ulang lagi ketemu. Kita tidak. Duit kawan kita tuh lah jatuh 5.000. Kenapa? Tidak. Kenapa? Lajilah. Nah kita dari PAUD lah diajari matematika. Luar biasa. Bekaro iti mandi di kali 5 ekor, kalau ditembak 1 sisa berapa? Kata guru PAUD itu. Anak yang cerdas ngomong tidak ada sisanya Bu Guru. Kenapa? Yang 1 mati, yang 4 terbang katanya. Luar biasa. Tapi hasilnya juga luar biasa. Belum selesai pemilu presiden, lapacak kita tebak hasilnya 85%, 58%. Karena kita memang diajari matematika itu dari TK. Itu. Yang kemudian adanya tentang akikah ini di hadis. Kullu ghulam rohinatun bil akikoh. Tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikah. Tergadai macam mana Pak Ustaz? Ya tergadai. Jadi harus disebut Pak Ustaz. Lah iyalah, masa iya dong? Apa tebusannya Pak Ustaz? 3 tebusannya. Pertama, kullu gulam rohiatun bil akikah tuzbahu anhu yang masyamnya. Dipotong pada hari ke-7 kelahiran anak itu. Ya lupa Pak Ustaz, emaknya masih di rumah sakit. Ini kemarin ini sesar. Hari ke-14 lupa mbahnya di kurang tidur masih sibuk. Hari ke-21 belum juga Paca. Ngapo? Proyek di SG masih banyak. Hari ke-40 tidak Paca. Nah sebelum dia balik minimal. Macam mana Pak Ustaz? Kalau kita dulu tidak diakikahkan, berarti masih tergadai terus. Islam ini fleksibel Pak, lentur. Jangankan akikah hukumnya sunat muakkad, yang wajib baik tidak dibayar, tidak berdosa. Yang mana untuk zakat misalnya, zakat fitrah tuh. Anak 3, suami 1, istri 1. Besok lebaran beras nyisa 3 cupak. Sementara untuk zakat kita tuh 10 canting, yang bagusnya 11 canting. Amun seorang 11 canting butuh 3 kali 5. Apa? 11 kali 5. Taruhlah 10 kali 50 canting. 50 canting itu nak setengah kaleng. Beras nih tinggal 3 cupak. Nah untuk lontong pas-pasan. Gitu. Jadi macam mana tuh Pak Ustaz? Tak usah berzakat, duduk di rumah orang ngasih zakat dengan gitu. Nah itu wajib. Nah apalagi kita sunnah. Macam mana nak akikah? Saya kelahiran tahun 70. Merdeka lah merdeka. Tapi kondisi ekonomi masih makan ubi, kadang-kadang beras campur jagung. Nasi campur jagung. Sekarang dikasih anak kita nasi campur jagung. Kasihnya ayam katanya. Jadi ini akikah. Nah yang jadi masalah ini karena kita jarang menggali tentang kambingnya. Nah, sabar. Ada yang ngomong bahwa anak laki-laki itu 2 kambingnya, anak perempuan dari masalah 1 lah. Dan itu betul. Nah yang jadi masalah ketika ada anak lanang dipotong 1 kambingnya, agak di masyarakat. Tidak sah, tidak diterima. Ngapa? Anak lanang kambingnya 1. Alangkah hebat kita. Emangnya kita malaikat pacak mengesahkan terima tidak? Ngapa?
ada hadis membolehkan kambing untuk anak lanang tu boleh satu. An Hasan wal Husain kabsan. Hasan Husain tu anak Ali dan Fatimah, cucung Rasulullah SAW. Hasan cowok, Husain yang lanang nih. Atas diri Hasan dan Husain masing-masing satu kambing. Hasan satu, Husain satu. Mestinya 4, kan boleh. Ngaponya boleh? Batas kemampuannya cuma 1 kambing. Jangan nak nunggu cukup 2 kambing baru akikah. Kalau yang kambing 1 ini mati, yang 1 lagi belum dapat. Pacak 1 kambing itu jadilah dulu karena ekonominya mampu. Lain halnya cukup duit untuk 2 kambing, dia beli 1 ekor kambing. Duitnya ada itu. Tapi dibelinya sengaja, kata Ustaz sah, sah, tapi yang demikian bahasa Arabnya al-jadidun. Jadid namanya itu. Beda lagi tentang hal demikian. Boleh tak Pak Ustaz kambing betina? Boleh. Tapi ngapo tidak disembelih kambing betina? Karena belum ada alat USG-nya. Pas sepotong kambing bunting kan rugi itu. Ditengok ada anaknya 6 di dalam tuh. Nah kan sayang. Maka dicarilah kambing jantan. Kalau tidak ada kambing jantan, kambing betina sah. Hanya bedanya kambing betina itu walaupun gemuk, itu belum tentu daging. Bisa jadi itu lemak. Beda dengan kambing jantan. Walaupun kurus, daging galuh. Maka dapat kita simpulkan, perempuan gemuk itu artinya banyak duit. Akhirnya sering belanja, akhirnya banyak lemak juga. Nah ini boleh. Di tempat kami lucu Pak Ustadz. Ngapo? Anak 3 beradik itu, anak kakaknya 3, anaknya 2, anak adiknya 2, pecinya sapi sikok. Boleh. Dikiaskan dengan kurban. Akikah 1 sapi untuk 7 anak. Boleh. Ini tentang akikah. Nah kalau kita mengakikah diri sendiri, boleh tak Pak Ustaz? Boleh, tapi bukan sunnah. Yang sunnah ini tugasnya Hairom dengan Atika atas Maryam. Sunnah. Tapi kalau aku mengakikahkan diri aku sendiri, boleh. Namanya boleh itu mubah. Namanya mubah boleh. Cuman jangan minta marhaban. Nanggung orang gendong nyempot. Alang kebesak bayi orang tebat rapak. Datuknya nah, itu aja ya. Nah. Nih. Yang kedua, wayah luku ra'suhu tebusannya. Potong rambut cemalnya. Rambut Maryam ini kalau dari umur 0 sampai 7 hari belum dipotong, potong. Nah ditimbang berapa gram dia? Segram, sedekahkan emas. Segram atau uang segitu. Ya Pak Ustaz, mahal masih. Apa kayak perak? Segram perak. Wah mahal juga, berhenti medan enggak. Yang ketiga wayu sama kasih namo. Namo yang baik. Maryam itu artinya cinta dicintai. Wanita suci. Arabella itu artinya penuh doa-doa yang baik. Kemun Zalina itu artinya cerdas. Maryam Arabella Zalina artinya anak Hairan dengan Atika. Asak terjemahan orang salah. Nah ini namu. Jangan sampai bapaknya Muhammad Soleh, ibu Siti Fatimah, anak Stefanus tidak lemah mendengarnya tuh. Nah, itu anak Stella Mercedes itu kurang pas itu. Dan jangan pula nama itu singkatan dari nama bapak ibunya. Iyo kalau tepat bapaknya Baskoro, ibu Maryam, nama anak Baskom. Nah, Baskoro Komaria itu. Tidak pas sih. Bapaknya bagus namanya Firdaus, ibunya bagus Ainun, mendisingkat Firaun lah. Firdaus Ainun kan itu. Jadi jangan singkatan. Tapi ada, saya punya murid dulu namanya Lincu. Ngapain nama Kelincu? Lintang Curup katanya. Bapaknya Lintang, maknya Curup gitu. Nah, jangan sembarangan sih nama anak ini. Karena anak itu mengandung doa. Selesai ini secara syariat selesai.
tugas Khairam dengan Atika. Ini secara syariat. Gampang urusan akikah nih. Sore-sore model ini habis asar tanya Pak Imam, cocok dah Pak Imam ini kambing akikah? Cocok kata Pak Imam. Siapa nak ikat? Anak aku. Ya kebilo. Potong laki ni habis asar, habis maghrib kita doa kelak. Siapa? Lingkungan kita inilah diundang. Mak nian kata Pak Imam, aku motong baik, dak baca aku ikut doa kelak. Ngapa? Ya acak aku dak baca masakan kambing. Kata. Woi Pak Imam, kami ini punya hati pula. Kami siapkan untuk Pak Imam itu. Apa kata Pak Imam? Ya ada acar kelak. Pak Imam makan acar. Nah, jadi ini secara syariat sudah selesai. Nah, yang berat ini bagaimana menjadikan Abel ini akikah secara hakikat. Kata eyang, kata mbahnya ti anak ini titipan. Ini investasi dunia akhirat. Anak sekarang luar biasa Pak. Malam tadi di Kapuas 4, mungkin videonya sampai kan? 6 motor, 1 motor bertiga. Di Kapuas 4 itu anak-anak tuh duduk di dalam pagar, melompat dari motor, melompat pagar tuh. Membacok anak orang itu oleh geng motor tuh. Apa gawe yang model-model itu tuh? Ini bukan cuma tidak berakhlak, tidak beradab, lah PKI yang model ini. Orang tidak bersalah dibacok model itu. Itu. Ada juga yang salah begal, salah terbacok bini tentara, Pak. Sekarang bini tentara itu cuma bukan di daerah kita. Kritis kondisinya koma. Tertangkap yang bacok geng motor itu. Woi, bukan babak belur, Pak. Belur babak. Orang kesal dengan seperti ini. Ini kondisi yang ada sekarang. Kita bingung sekarang ini nak nokohkan siapa, bingung. Ada imam besar Masjid Istiqlal nyuruh Paulus untuk ceramah di Masjid Istiqlal. Ada Abah Aos ngomong haram mendoakan rakyat Palestina. Kalau nak haji bukan ke Mekah tapi ke Vatikan. Orang tanya dengan saya, macam mana nih Pak Ustadz? Saya bilang, ini apa? Air mineral Pak Ustadz. Sepakat ini air mineral, sepakat. Kalau aku seorang ngecek ini madu, Bapak percaya tak? Lah tidak lah, cukup lah itu. Ama aku seorang ngecek ini madu, ada 3 sebab. Pertama aku mabuk, yang kedua aku stres, yang ketiga aku dibayari supaya ngecek ini madu. Nah itu kondisinya. Nah ini untuk kita kondisi kita sekarang ini. Nah secara hakikat macam mana? Allah sudah titip Abel ini dari alam ruh dulu, disumpah oleh Allah, alastu birabbikum, aku ini Tuhan kamu. Aku ingin pernyataan dari kamu. Jawab ruh Abel dulu, bala sahidna, aku bersaksi engkaulah Rob kami. Nah kesaksian itu harus Atika dan Khairam wujudkan di muka bumi Allah ini. Sebab kita hidup ini 4 jamilan Allah. Jodoh, maut, balak, rezeki sudah ditentukan. Tinggal macam mana menjadikan anak ini anak yang solehah. Tidak bisa sim salabim abrakadabra. Proses inilah yang berat. Dimulai dari mana? Al-Bait Madrasatul Ula. Rumah tangga ini tempat madrasah yang pertama, sekolah. Kalau Atikah galak ngomong setan-setan, iblis-iblis, Abel kelak baca ngomong setan. Woi matikan TV itu setan petir. Woi setan masuklah angin deras. Begitu bapaknya balik basah-basah bermotor, masuklah cepet setan basah. Ini udah ngerti. Tapi kalau Khairan masuk rumah, assalamualaikum. Anak tuh kelak main ke Padang Jaya ke rumah mbahnya ngomong alaikum itu. Karena itu yang sering didengar. Nah maka jangan heran kalau ada anak-anak yang umur 2 tahun hafal Tabarok al-Mulk, hafal Amma Yatasa'alun, hafal Ar-Rahman. Ngapo? Lah tiap sebentar MP3 hidup di rumahnya ayat-ayat itu, sementara anak ini masih suci. Untuk itu tugas di rumah adalah bagaimana mendidik. Tugas siapa? Nah saya nak tanya kepada Bapak Ibu sekalian.
Kalau anak ini dialah sekolah kelak, anak sekolah tuh diantar oleh siapa? Tugas siapa? Tugas istri apa tugas suami? Ngantar anak ke sekolah tuh. Tugas? Nah, ada yang ngomong tugas suami. Ngantar anak sekolah tuh tugas ibu, tugas bapak. Tugas istri. Iya. Tugas suami itu menjadikan anaknya wapres. Jauh kajian kita. Itu. Jadi tugas suami, tugas istri samu. Kalau pacak balik tuh orang, jangan langsung ke kamar kita. Kalau anak telah pisah kamar, tengok ke kamar anak dulu. Itu. Ngapo? Aku balik nyala tidur pak, tak masalah, cium keningnya, doakan ya Allah, lindungi anak kami jika kami tidak menjadikan anaknya berhala dosa kami, ya Allah titip anak kami kepadamu. Begitu dia masuk kamar, buka pintu, nengok anaknya, berarti banyak anak. Ya Allah, kapan kamu besar nak, kata kita, silamu nih. Mudah-mudahan sehat ya Allah, kata kita. Dah tutup, anaklah tidur. Begitu kita masuk kamar kita, ada tergolek. No, yang ini besar dewek ini. Jangan hanya istri saja. Sebab bini Nuh itu diserahkan Nuh terhadap anaknya Kan'an, gagal mendidik anak, melawan. Tapi Ismail dididik oleh istrinya, ikut campur Ibrahim di dalamnya, menjadi anak ini menjadi nabi. Itu tadi Luqman mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dari mana ini berasal? Pertama dari rumah ini. Cari makanan yang bagus. Ibu-ibu jangan tengkar. Bak ngapo ada lanang-lanang yang jujur. Ma, kalau duit kantong kanan, kamu nak cuci pakaian, ado ambil. Kalau di kantong kiri, jangan. Itu duit lanang. Emangnya ngapo? Lah jangan. Itu. Emangnya ngapo? Wah itu hasil nyelot, kata-kata. Ini misal. Ini misal, gitu kan. Jangan diambil. Itu. Cuma kadang-kadang tengkar, begitunya nyuci pakaian, ketemu duit di kantong kiri agak banyak. Ayah, oh, gitu kan. Ada duit di kantong kiri ini, kalau dikece itu duit lanang, duit pergaulan. Iya, ya. 5 menit yang kembali. Ayah, ngapo? Laku pindahkan kantong kanan. Ibu-ibu cerdas seperti itu. Karena mengapa? Dari makanan yang baik, Abel ini akan menjadi anak yang baik. Sejarah tentang ayahnya Imam Hanafi itu pak luar biasa. Sabit namanya, temakan apel. Tidak banyak, kata orang Pondok Kubang, sesengon. Tahu sesengon kan? Sesengon itu artinya sesengon. Dia lupa ini apel siapa. Minta pamit kepada yang jaga kebun. Kata penjaga, bukan aku punya pak. Yang punya 8 kilo dari sini. Paksa mundur lagi. Jalan yang tadi sudah ditempuh 8 kilo, minta apel sesengot tadi tuh. Ketemu. Kata yang punya apel lanang ini, bukan lanang biasa. Masuk minta apel. Diikhlaskan sesengot dulu sampai ke sini 8 kilo. Minta halalkan itu tuh. Ditanya yang punya apel, kau lah berkeluarga? Belum, masih bujangan. Iya, jomblo. Apa kami tadi? Minta halalkan apel nih. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Nikah dengan anak saya. Ayo. Benar baik. Kamu kan enggak, kamu tidak enggak, baliklah itu. Aku dah halalkan. Jadi. Yang kedua, ada cacatnya anakku. Apa? Lumpuh, buta, tuli, peka, bisu. Ay cacat. Lengkap berat syarat. Enggak, gitu. Enggak. Namanya lagi tidak perlu pakai wali, Pak. Langsung diakad nikah pedang itu. Habis maghrib, suami ngomong, bapaknya ngomong, "Tuna kamar bini kau, pergilah situ." Pergi dia, ngomong assalamualaikum percuma nih, tapi tidak assalamualaikum tidak sopan. Tapi paling tidak malaikat yang jawab. Jadi kalau ibu-ibu
ada kamar kosong di rumahnya, anaknya berangkat kuliah ke Jogja atau ke Jakarta, kamarnya kosong, sebulan baru dibuka, itu tetap mesti assalamualaikum masuk kamar tuh. Ngapo? Ada setan di dalamnya tuh. Kalau kita assalamualaikum, setan tidak mungkin bersarang di situ. Macam mana kalau yang jawab, Pak Ustaz, itu halu. Tidak ada orangnya, tidak ada situ. Assalamualaikum, salah. Tidak ada mungkin itu tuh. Nah itu kan kalau nonton film horor yang gitu. Dia assalamualaikum, tahu-tahu jawab dari dalam. Ay, kata lanang tuh, belari yang, ya, ngomong kayak mertuanya. Ngapo? Salah kamar saja. Ngapo? Jawab di dalam tuh. Misalnya, nyala. Begitu dia ulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyosodor tangan, diterima. Nggak diangkat karena dia lumpuh, dia tegak dewek. Ya kata bapak kamu dibutuh, peka, bisu, lumpuh. Ini pacak berdiri, dibukanya hijabnya, ya Allah, kamu ni. Jemu mana kamu? Jemu talo. Cantik rupanya. Aku ni bisu, tak boleh ngomong yang kotor. Peka, tak boleh dengar yang buruk. Mata ini butuh, tak boleh tengok yang haram. Kaki ini tidak boleh melangkah ke tempat yang tidak baik. Dari situ lahir Imam Hanafi itu. Sedemikian. Nah kita ini nak pilkada kota. 5 calon, 200 jadilah. Kali 5. Ini kadang-kadang kelak langit hijaunya itu kadang. Macam mana diambil galon? Kucap belas galon, tambah rusak galon itu. Nah ini, tidak ada orang yang cakap, payah kita nak halal-halal dan sebagainya itu. Itu kondisi gini. Yang kedua, untuk Atika dan Hairan, lingkungan. Hairan mungkin tidak merokok. Atika mungkin benci rokok. Tapi kadang-kadang kita punya anak lanang, pengaruh lingkungan menjebak anak tuh merokok. Siapa yang ngajak? Lingkungan. Ini yang kita sekarang tuh. Maka belajar seperti zaman Pak De Saifullah dulu. Ngapo? Ketika ada anak kecil kelakuan tidak bagus, itu siapa yang nengok? Ditegur. Tak lapor sama bapak kamu ya. Jangan Pak De, ampun Pak De, dilapornya. Tadi maaf aku marahi anakmu. Ngapo? Ngerokok. Wih makasih Pak De. Baliklah kita pukul lagi. Belajar dari kecil merokok. Itu dulu Pak. Kalau sekarang ada anak merokok, itu. Jangan merokok. Ngapo? Oh tidak boleh merokok. Terus aku. Kita lapor ke bapaknya. Woi anak kau tadi ku tegur merokok. Woi jangan pula usil anak orang, uruslah anak kau. Belum tentu anak kau tu elok. No, kata gitu. Kelak lah kita dapat ucapan terima kasih. Makanya itu banyak anak-anak yang ribut di masjid. Tidak berani. Pengurus masjid meribut tu. Jangan ribut kamu di masjid. Dia melapor ke bapaknya. Aku dimarah oleh imam tadi. Ngandun bapaknya. Kamu nyeribut anak kecil, menyala besar, tidak ribut ya. Mana besar ribut, kita ikat. Itu kira-kira. Nah ini kondisi yang ada. Lingkungan kita sekarang ini tidak seperti dahulu. Dulu cukup dengan dihempak, kata kita, diam gitu. Dipelotot mata, tahu gitu. Bapak marah. Sekarang cubalah melotot, ditunjuklah ke besar mata papa. Maka Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak kecil itu suci. Hatta ya'raba anhu lisan, sampai lisannya pasti berbicara. Ajari. Kalau yang akikah niranka, ini sunnah muakkad. Yang wajibnya jangan tinggalkan. Apa itu? Sholat 5 waktu. Itu. Nanti abela besarnya tidak ikut sholat, ajari. Kasih telekung kecil. Ganggu Pak Ustaz, ngapo kita sholat, ada anak kami yang gendong sini. Lah biarlah gendong. Hendaknya turun gendong sini. Rasul pernah gendong cucunya. Sedang sujud lamun yang sabar yang ngapa lamun yang. Hasan Hussein naik ke sini nah. Biarlah nya begelut dulu. Aku tidak mau ganggu dia. Nah itu. Jadi kalau anak kita sujud. Dia sujud pula di situ. Lah kita pindah ke sini. Nah, itu. Batal Pak Ustaz. Bergerak tidak ada sebab batal. Kita sembahyang di masjid Allahu Akbar. Nengok cicak, putus ekornya Pak, putus ekornya. Jatuh. Itu yang batal tuh. Kalau kita bergerak, kita ke sini, nya ke sini, lah kita bergerak ke sini. Namanya anak kecil. Kalau maknya boleh suruh lah cipaki. Fabawahu yuhawidani ayu majisir awalnya nasan. Maka orang tuanya menjadikan dia Yahudi Majusi atau Nasrani. Yang ketiga, lembaga pendidikan sekarang luar biasa.
Zaman dulu siapa masuk sekolah swasta itu dua sebab. Pertama, karena kondisi ekonomi. Yang kedua, otak setengah. Ngapa? Tidak lulus di negeri, paksa di swasta. Yang kedua, ekonomi. Pagi kerja dengan orang, siang masuk sekolah. Sekarang sekolah swasta lebih dipilih daripada sekolah negeri. Ngapa? Karena memang menjanjikan kualitas. Biayanya yang luar biasa. Kayak sedit, sempit, semit. SDIT maksud saya. SDIT. Itu kan luar biasa. Itu. Kelas 1 naik kelas 2 lah. Hafal. Juz 30. Hafal 2 juz. Bapaknya juz 30 tidak terbaca. Kan luar biasa seperti itu. Tapi masuknya berapa? Uang masuknya 15 kata orang. Alhamdulillah kata kita. Tung bawa duit enak. Kita ngasih 2 juta. Maaf bu, 13 lagi. 13 apa dek? 13 juta lagi. Iya 15 nya apa dek? 15 juta. Ay mak. Masuk segini 15 juta. Iya aku dah nak katakan. Tidak kita masuk orang masuk. Uang pendaftaran masuk pertama 15 juta. Itu kondisinya. Tapi anak kita berkualitas dibuatnya. Jadi kalau sekolah luar biasa. Rumah-rumah tahfiz berserak sekarang untuk hal demikian. Nah, yang sego nih secara hakikat menjadikan anak kita anak yang baik itu memang butuh tauladan dari mak bapaknya. Kita bukan ngajari anak ke masjid, tapi melepas anak ke masjid. Kalau ngajar anak ke masjid itu ngomong, nak kemana bang? Ke masjid, berwuduk dulu. Pacak dah berwuduk? Belum, dibimbing. Bismillah, cuci tangan, kumur-kumur, isap air ke hidung. Niat nawaitu wudu'a, diajari. Cuci muka, lengan sampai siku, kepala, telinga, kaki. Situ ngadap ke kiblat. Ngapa ya? Angkat tangannya. Asyhadu alla ilaha. Itu ngajari anak ke masjid. Sampai ke masjid lah, ajari. Sini. Sini Pak Yanwar, sini aku. Putus sab. Tidak. Kata Imam Abdul Aziz bin Bas, anak kecil itu sama dengan tiang. Tiang masjid itu kan dari tengah-tengah. Ada tiang di sini, putus sabnya itu. Tidak. Ke sana itu masih sah. Anak kecil pun. Jadi boleh anak kecil sab di depan Pak Ustaz? Boleh. Dengan catatan ada garansinya. Siapa? Bak atau datuknya. Saya ngajar cucu saya. Jangan bergelut lah ya. Sembahyang sampai selesai. Allahu Akbar. Begitu rakaat kedua, mulainya. Nengok gitu. Boleh. Kita arahkan lagi. Sampai selesai. Sah. Dan tidak putus sah. Tapi sebaliknya, kita sedang sholat. Allahu Akbar. Kata imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu itu cucu aku wajib keluar dari sab itu, bawa cucu itu balik. Itu mestinya. Kenapa? Mengganggu orang nak sholat itu. Itu ngajari anak sholat. Kita nih kadang-kadang banyaklah seremonial. Buku kegiatan Ramadan tuh aku paling kelas protesnya. Ngapa? Anak tuh tarawih, ndak kita neken. Dia selama sholat bergelut di luar masjid, ribut bukan main. Begitu selesai witir baru ngasih yang ini Pak Ustaz. Yang ini. Apa guna model itu? Lebih baik tidak usah diteken daripada kita neken tidak ada artinya. Berat anak-anak sekarang ini. Kalau dulu ada layatan, saksikanlah di lapangan Tugu Hiu pemutaran film BKKBN bekerja dengan Niki Sai. Tidur situ kata Mbak, tidak pacak kita nonton. Sekarang layar tancap itu di HP anak masing-masing. Tidak terkontrol kita. Maka Allah ingatkan wal yahsalladzina la taraku min khalfin dzurriyyatan di apa? Hendaklah kamu takut di belakang kamu meninggalkan anak yang lemah. Lemah apa? Lemah imannya, lemah akhlaknya. Kita yakin dari orang tua yang baik, dari eyang yang baik, dari mbah yang baik, insya Allah menjadi cucu dan anak yang baik.